Oke, berarti ini kayaknya metode paling aman deh. Iya, oke. Paling aman kan? Paling aman ya, itu paling aman. Ini kan maksudnya tidak mengurangi, mohon maaf ya. Iya. Kodrat sebagai lelaki ya kan, dan dari ceweknya pun juga tidak terganggu dari segi apapun itu. Benar. Oke. Halo sahabat PMI, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, Jangan Penting bareng PMI. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa untuk tonton sampai selesai. Jangan lupa di skip, jangan sampai di skip. Tapi sebelum itu aku mau disclaimer dulu bahwa buat teman-teman semua yang baru nonton ini, yang belum cukup umur atau yang mungkin belum menikah, sebaiknya hindari video ini, oke? Atau mungkin boleh menonton video ini tapi hanya sebatas untuk edukasi ya, bukan untuk diambil positifnya terus dipraktekkan untuk hal-hal yang negatif ya, enggak ya. Oke, kali ini teman ngobrol saya adalah seorang bidan. Ada Mbak Eva. Halo, selamat siang. Halo Mbak Eva. Nah Mbak Eva, kemarin kan kita sudah bahas banyak nih tentang ilmu kebidanan. Wah, kayak kuliah ilmu kebidanan nih kan. Nah, biasanya kalau kebidanan itu sangat erat kaitannya dengan alat kontrasepsi. Ya, benar. Ya, dan kali ini kita bakal ngobrol banyak soal memilih alat kontrasepsi yang benar dan aman. Ya. Sekali lagi ini jangan buat yang belum nikah ya, jangan coba-coba nih. Ya. Oke, ini just untuk edukasi aja Mbak Eva. Oke, jadi kalau kita bahas alat kontrasepsi kan orang-orang tuh mengenalnya dengan KB. Ya, ya kan? Bahasa awamnya. Bahasa awamnya adalah KB. Jadi KB sendiri itu apa sih Mbak? Oke, saya akan mencoba menjawab ya Mbak. KB sebenarnya. Jangan coba-coba loh Mbak. Oke, KB itu apa? KB sendiri itu merupakan strategi dari pemerintah sih sebenarnya. Kayak suatu program dari pemerintah yang itu tujuannya itu untuk pertama untuk menjadi apa ya? Bahasanya itu bukan menunda sih, sedikit menunda. Kemudian supaya ini waktu pada saat kehamilan pertama dan selanjutnya itu ada waktu atau jeda. Nah, tujuannya itu supaya ibu itu juga nanti dalam proses mengasihi atau mengasuhnya itu bisa full ya Mbak ya. Kalau mohon maaf, umpamanya baru 1 tahun terus tidak KB terus kesundulan kan beda. Sundul kan? betul. Terus, jadi tidak optimal gitu ya dalam mengasihi atau memberikan kasih sayang kepada si baby seperti itu. Oke. Jadi fungsinya KB itu untuk itu sendiri ya. Iya. Hanya untuk menunda saja kelahiran. Oke, luar biasa. Tujuannya sih tapi emang baik ya. Sebenarnya kan, baik. Iya kan, baik kan. Baik. Daripada nanti si kecil yang masih kecil ini tidak mendapatkan. Optimal. Nah, betul. Oke, makanya pemerintah membuat program KB. Seperti itu. Ya. Oke, luar biasa. Dan itu hukumnya wajib nggak sih? Wajib nggak sih KB? Kalau wajib enggaknya sih sebenarnya ke pribadi masing-masing. Tapi kan kita sebagai tenaga kesehatan kan harus memberikan kayak edukasi kepada pasien juga. Karena itu kan juga diatur di undang-undang. Undang-undang. Baru tahu sumpah. Masa sih? KB ternyata ada undang-undangnya. Sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik dan taat. Sebaiknya sih iya, itu diatur di Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Pasal 20 sampai 30-an di situ ada semua sih. Keren. Nanti bisa dilihat ya, jangan dibaca, dipahami. Jadi kita bisa jadi sebenarnya KB itu seperti ini, manfaatnya seperti ini, seperti itu. Oke. Ini sumpah baru tahu kalau ternyata ada di sini buka ya. Iya, mau buka ya. Beneran ya nih. Jadi se-aware itu pemerintah dengan rakyatnya. Iya, sebenarnya seperti itu. Iya, betul. Sebenarnya maksud tujuannya lagi-lagi baik ya. Oke. Dan ini kalau ngobrol soal KB nih, kapan sih waktu yang tepat si ibu ya, seorang ibu itu menggunakan alat kontrasepsi? Sebenarnya KB ini diberikan atau sebaiknya pada masa pasangan usia subur. Pasangan usia subur. Tidak yang berpasangan ya. Belum berpasangan atau tidak berpasangan. Yang jomblo jangan coba-coba. Pasangan usia subur. Nah, ini kapan sebaiknya? Setelah ibu hamil itu kan persalinan, masa nifas. Maksimal biasanya ada yang sampai 40 hari atau 45 hari. Nah, setelah itu ibu nifas ini bisa konsul atau segera menghubungi vaskes terdekat, bisa ke bidan, bisa ke puskesmas atau bisa juga ke Obsin. Kita kan ada tuh. Bisa di sana juga. Situ juga. Bisa. Ya. Oke. Terus
kemana lagi ya? Itu aja sih, di situ. Berarti waktu dilakukannya itu silakan konsultasi ke fasilitas kesehatan yang menyediakan konsultasi. Yang penting setelah masa nifas atau kadang biasanya seperti ini, setelah ibu itu bersalin biasanya sudah di kayak ada dari bidannya atau dari rumah sakit atau dari vaskesnya, nanti ada kontrol hari kesekian ya, itu biasanya udah ada konselingnya untuk ibu setelah persalinan. Jadi nanti ini ada KB Bu, KB-nya atau alat kontrasepsinya A B C D E. Nah ibu itu kan mohon maaf kan ada yang tensi tinggi kayak gitu kan. Nah itu nanti bisa bercengkrama dengan ibu bidan atau dengan tenaga kesehatan lain nanti bisa disarankan nanti yang terbaik alat kontrasepsinya ini seperti itu. Berarti ternyata memilih alat kontrasepsi itu tidak semata-mata keinginan si ibu ya. Iya, benar. Tapi tetap dipertimbangkan dengan kondisi si ibu sendiri. Oke, luar biasa. Jadi ibu-ibu ya habis nifas jangan lupa ya ibu-ibu. Ingat loh ya dilindungi undang-undang loh ya. Oke, tapi kalau bahas soal alat kontrasepsi yang dimana itu kan menunda kehamilan, kehamilan. Tapi misal sudah pakai, ada nggak sih kemungkinan untuk bahasa Amerikanya itu kebobolan? Jadi kita bahas dari alat kontrasepsi sendiri ya. Oke. Kontrasepsi itu berasal dari kontra dan juga konsepsi. Ya, kontra dan konsepsi. Ya. Saya kira dipisah tuh huruf awalnya. Kontra artinya menunda atau melawan, konsepsi yaitu bertemunya sel telur dan juga sel telur dan juga sperma. Jadi secara umum yaitu menunda atau melarang sperma ini bertemu dengan sel telur. Tidak direstui ya. Terus untuk alat kontrasepsi sendiri itu ada yang modern dan juga ada yang kayak masih bahasanya ya sederhana. Kalau yang sederhana itu seperti MAL atau metode aminorelaktasi, itu biasanya untuk yang ibu-ibu menyusui eksklusif ya, bukan dipumping tapi yang benar-benar eksklusif si dedek nenen ke ibu. Nah itu. Yang kedua juga ada yang metode kalender yang bagi ibu-ibu yang mensnya itu teratur. Nah itu bisa pakai itu. Terus pakai juga yang suhu badan ya. Kemudian tapi kalau ini sih kalau yang belum suhu ini kalau belum benar-benar sebaiknya jangan. Benar-benar apa nih? Benar-benar tahu dan paham. Karena prosesnya agak ribet ya. Terus kemudian juga mohon maaf ada senggama terputus. Itu juga bisa. Kemudian juga menggunakan kondom. Itu bisa. Itu yang sederhana. Kita bisa. Kemudian yang selanjutnya itu yang modern. Modern sendiri itu ada yang pertama pil KB bisa, suntik bisa. Kemudian juga implan yang dipasang di lengan, kemudian juga yang mohon maaf IUD, terus juga MOP itu yang untuk laki-laki. KB ada yang untuk laki-laki. Ya benar. Terus juga MOW itu yang untuk perempuan. Itu yang modern. Begitu. Luar biasa. Banyak. Ya. Tapi masih memungkinkan nggak sih? Memungkinkan untuk kebobolan ya. Yes. Oh iya. Untuk yang kebobolan tadi itu untuk yang ini yang modern ini sih relatif efektivitasnya 99%. 99%. Untuk yang modern tadi. Ya, apalagi yang jangka panjang seperti IUD dan juga implan. Dan MOP atau MOW. Itu. Kalau pil atau suntik kan nanti bisa mohon maaf kan namanya manusia kan ada lupanya ya kan. Nah, itu bisa kebobolan bisa, tapi kalau insya Allah yang MOP, MOW, IUD sama implan itu insya Allah kan jangka panjang. Luar biasa. Berarti kalau ditanya apakah KB itu nanti bisa kebobolan tergantung KB-nya itu sendiri ya yang dipakai ya, apakah yang sederhana atau yang modern. Tapi ngobrol-ngobrol soal KB tadi ya MOP. Berarti itu kan tidak hanya untuk perempuan ternyata KB. MOP itu sendiri apa Mbak? MOP itu adalah metode operatif pada pria. Namanya vasektomi. Ya, itu dilakukan pembedahan pada vas deferens atau saluran penghasil spermanya atau spermatozoanya. Itu biasanya dilakukan itu tidak ada kadang kan laki-laki itu belum tahu Mas, kurang paham mungkin ya. Ini laki-laki catat ya. Atau sebenarnya udah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Biasanya sih gitu. Karena mungkin udah kebayang tindakannya. Sebenarnya itu sederhana tindakannya. Hanya 15 menit saja. 15 menit. Yes. 15 menit saja dan itu hanya dibelah. Itu setengah sampai 1 cm aja.
Oh. Itu bisa dipotong ataupun ditali. Tapi itu masih bisa memungkinkan, misal itu kan KB ya. Ya. Ingin punya anak lagi, harus melakukan metode yang sama. Kalau ingin punya anak lagi tadi umpamanya itu diikat, berarti itu nanti tinggal buka ikatannya. Seperti itu. Oke. Itu efektivitasnya lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Tapi emang KB itu harus ada kerjasama antara Ya, laki-laki dan perempuan. benar-benar. Ya. Karena kita nggak bisa kayak cowok nuntut cewek, kamu aja yang KB. Gini-gini. Benar. Ternyata ada KB buat cowok ya. Jadi ibu-ibu bisa nih didiskusikan sama bapak ya. Oke. Tapi aku mau bahas tentang plus minus penggunaan KB tadi. Aku tertarik dengan KB yang suhu. Karena aku baru dengar ya? Kalau mungkin kalender kan wanita di luar sana udah tahu nih, cara ngitungnya tuh pakai hari menstruasi dan lain sebagainya. Tapi aku tertarik dengan yang suhu. Yang suhu tuh gimana, Mbak? Kalau yang suhu sendiri ya, itu sebenarnya ini bagi yang sudah paham, maksudnya dalam arti kalau coba-coba janganlah. daripada kebobolan ya. Ini untuk pengetahuan saja. Iya loh, betul, efeknya 9 bulan. Itu keputusannya 1 hari, efeknya 9 bulan loh. Ada yang 9 bulan lebih kayak saya dulu. 42 minggu. Kalau suhu itu biasanya gini, kita itu ngecek suhu dari awal. Katakanlah nyenengan selesai head hari ini gitu ya. Itu nyenengan bener-bener tulis. Jadi bangun tidur, jadi samping meja tempat tidur itu harus ada suhu. Termometer maksudnya ya. Untuk tubuh ya. Jangan pakai termometer ruangan. Oke, habis itu kita suhu. Nah, itu jenengan catat. Dari hari pertama sampai terus, biasanya kalau pas ovulasi itu ada peningkatan suhu. Nah, peningkatan suhu. Nah, itu yang jenengan waspadai. Waspadai dalam arti sebaiknya tidak melakukan senggama pada saat kenaikan suhu tersebut. Gitu. Berarti ini hanya dilakukan oleh profesional. Sebaiknya begitu. Kan maksudnya kita bangun pagi harus rajin cek suhu, catat nih hari ini berapa. Wow. Harus rajin nih. Ini kayaknya kalau besok saya jadi ibu, ini metode yang saya skip deh. Langsung dicoret. Deh. Karena mungkin kan ada di luar sana cewek tuh yang bodoh amat ya. Benar-benar. Cari simpelnya aja lah gimana gitu kan. Kalau ini kan membutuhkan effort gitu ya. Iya, harus. Apalagi efektivitasnya yang dinilai kurang top. Oke, itu. Tapi menurut Mbak Eva nih sebagai bidan, yang mana yang paling recommended? Paling recommended. Kalau saya sendiri, ini pribadi lah ya. Pribadi saya. Kalau saya sih pribadi pakai yang kalender. Metode kalender. Karena Anda sudah terbukti. Sudah terbukti. Iya. Paling enak sih itu. Karena saya kan dari remaja, itu kan maksudnya siklusnya itu sesuai terus. Teratur. Enggak paling ya pas skripsian itulah agak Maret ya. Agak stres ya. Itu aja. Setelah itu kembali lagi. Nah, itu paling enak. Karena ovulasi itu kan kalau yang enak ini 14 hari sebelum mens berikutnya. Katakanlah saya mensnya tanggal 14 gitu ya. 14 berarti ovulasinya itu kemungkinan 30 atau tanggal 1. Begitu. Jadi paling enak sih itu. Soalnya apa? Kalau metode yang lain kan harus dipasang alat, harus disuntik, harus minum pil, ya kan? Dan itu bisa lupa ya. Bisa lupa juga. Terus biaya, ya kan? Biaya juga. Yang paling murah dan enak sebenarnya kalender. Tapi itu tetap plus minus plus minus. Bener. Kalau periode menstruasinya teratur enak pakai kalender ya. Lagi-lagi membutuhkan ingatan ya. Itu gimana? Nah, itu kerjasamanya gimana nih sama pertanyaannya saya? Iya dong. Iya, kesepakatan. Ada komunikasi juga ya. Dari awal sih waktu pacaran ya. Dari awal dibahasnya udah pacaran. Jadi waktu pacaran itu saya udah nanti kalau kita menikah kan ngasih pengetahuan nggak apa-apa, ya kan? Betul. Apa KB-nya ini A B C D E tak sebutin semua. Terus nanti kamu juga ada MOP ini bisa. Terus juga pas itu sudah tak liatin pas persalinan apa itu udah semua. Jadi biar dia tuh juga paham, biar nggak kita kok yang gini-gini nggak. Jadi dia tuh udah planning juga. Jadi pas setelah menikah
Kalau habis menikah sih genjot terus dalam arti biar cepet goal ya. Oke. Walaupun nunggu 4 bulan sih. Setelah persalinan 40 hari saya sudah mulai alhamdulillahnya sih menstruasi saya pas setelah persalinan itu langsung kembali ke awal, jadi enak. Jadi kita udah edukasi dari awal sama suami, sudah sharing juga, jadi suami sih oke aja. Jadi kita kayak men-skip pada saat tanggal ini sampai ini nggak melakukan dulu. Apanya? Biar tetap konsisten. Iya, biar tetap konsisten, kan kita nggak tahu mood seseorang. Oh gitu. Iya. Apa Mbak Eva nya jadi galak? Jangan. Awas. Kan ada metode lain ya. Ada metode lain seperti saya sampaikan tadi. Mancing-mancing. Ada senggama terputus. Ya, oke. Gitu. Ada juga yang tadi belum saya sampaikan ya, ada kontrasepsi darurat ya. Ada kontrasepsi darurat. Iya, itu bisa dipakai juga. Tapi yang biasanya sih ya itu senggama terputus. Biasanya itu ya. Yang Saya lebih itu daripada pakai kondom itu saya lebih menghindari. Takutnya ada alergi dan sebagainya. Oh iya, betul. Kan itu luar juga biasa. Mbak Eva berbobot loh pacarannya, bahasnya KB harus begitu. Saya pacaran bahasnya tuh di sini mau makan di mana. Jadi nanti hamil itu ini gitu udah dari awal. Hamil itu apa, persalinannya nanti gimana, setelah itu apa, harus dibahas dari sekarang biar nanti nggak kaget. Namanya suami kan selamanya. Iya, bukan sejam, 2 jam, 3 jam. Betul. Jadi bukan sewaan ya. Harus dari awal kebuka semuanya. Oke. Ternyata ini sebuah tips. Itu tetap bisa berfungsi sebagaimana mestinya atau kayak gimana? Oh iya. Ya karena kan tadi katanya diikat atau diputus. Nah, apakah jangan-jangan terus metode MOP habis MOP dia jadi nggak bisa. Oke. MOP sendiri tadi kan hanya salurannya, vas deferennya yang menyalurkan spermatozoa. Mohon maaf, air mani itu kan tidak hanya berisi sperma. Nah, itu kan ada bagian-bagian atau semen-semen yang lain. Sebenarnya kalau walaupun itu sperma itu tidak disalurkan atau itu salurannya ditutup ataupun diikat atau dipotong ya, itu nanti sperma itu langsung diserap lagi ke metabolisme tubuh. Jadi maksudnya tidak mempengaruhi tubuh atau tidak mempengaruhi, mohon maaf, pada saat melakukan hubungan itu jadi gimana tidak ada. Jadi benar-benar setelah itu dipotong atau diikat, itu nanti ada kayak fase penyembuhannya itu 1 minggu sampai 2 mingguan. Itu habis itu sudah kembali berarti lagi. dia tidak bisa keluar dong, kayak balik lagi ke dalam tubuh. Iya, yang spermanya. Oh, yang spermanya tok ya, spermatozoanya itu. Okay. Kalau yang mohon maaf yang pada saat keluar itu kan namanya itu air mani itu kan ada yang semen-semen yang lain. Tetap itu keluar tapi tidak mengandung sperma. Oke. Berarti ini kayaknya metode paling aman. Iya, oke. Paling aman kan? Paling aman ya, itu paling aman. Ini kan maksudnya tidak mengurangi, mohon maaf ya. Iya. Kodrat sebagai lelaki ya kan, dan dari ceweknya pun juga tidak terganggu dari segi apapun itu. Oke, paling aman. Paling aman gitu ya. Bisa deh. dibicarakan. Bisa dibicarakan ini nanti. Itu. Dan aku tertarik lagi sama satu lagi yang metode modern tentang IUD, mungkin semua orang sudah pernah dengar. Implan yang aku belum pernah dengar itu seperti apa? Implan sendiri itu alat kontrasepsinya itu ditanam di bawah kulit sini. Jadi itu kayak kita melakukan sayatan 1 senti lah, 1 senti, kemudian kayak itu seberapa ya? Kecil kok Mbak, segini, cuma kecil banget, tipis gitu ya, kayak jarum mungkin ya, apa rambut? Kayak jarum. Tahu warnanya kayak keputih-putih gitu, empuk, inyut-inyut gitu. Itu nanti ditanam di bawah kulit. Terus nanti ya udah terus ditutup aja. Udah selesai. Efektif. Cuma sakitnya tetap sakit sih ya pas masanya kan disuntik biar tidak ada rasa sakit, terus kemudian baru dimasukkan. Lebih efektif. Tapi isunya hormonal juga sih. Hormonal. Maksudnya?
Hormonal itu kan nanti mohon maaf ada ibu si A, si B, si A mungkin oke pakai itu. Ada si B yang dipasang itu nanti pusing, ada juga mual muntah kayak gitu kan ada. Oke. Bersifat luar hormonal. biasa. Oh gitu. Iya. Jadi sekali lagi kalau mau pilih KB berarti menyesuaikan kondisi Kondisi, kita ya. Oke. Apalagi kalau yang modern. Ya, sebaiknya makanya dari awal harus konsultasi sama mungkin bidan atau dokter atau vaskes terdekat. Jadi disarankan yang terbaik ini. Oke, luar biasa. Baru tahu. Gimana nih? Ada yang tertarik? Beri nomor di bawah. Nomor di bawah ini ya. Oke, keren. Nah, misalkan nih kita ngobrol soal manfaat sendiri. Selain untuk menunda, kehamilan. Apalagi Mbak manfaatnya atau mungkin ada efek sampingnya dari penggunaan KB itu sendiri? Oh, efek sampingnya ya. Efek sampingnya sih sebenarnya bukan yang berat-berat sih, tapi juga bikin pusing juga. Dalam arti yang tadi seperti mual kayak KB hormonal. Kita kan bikin mual, bikin pusing, kemudian juga mohon maaf kan namanya hormonal bisa meningkatkan berat badan. Namanya juga cewek. Saya segini nggak kena KB loh. Namanya cewek kadang kan udah berat badan segini masih disuruh KB dan sebagainya. Ya, betul. Terus juga biaya juga kan kalau kita KB dalam arti yang KB kan suntik itu ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau setiap bulan KB dalam arti sekarang KB 1 bulan itu ya 25 sampai 30 ribu sekali suntik. Berarti kan dalam 1 tahun kita harus punya uang 360 sampai 400 ribu hanya untuk KB. Nah, seperti itu. Kalau efek sampingnya sih itu nggak terlalu yang bagaimana. Oke, hanya efek ringan saja Iya, ya. sebenarnya itu. Mungkin hanya mual muntah. pusing, Dan itu BB terjadinya selama kita menggunakan alat itu atau hanya di awal saja? kadang ada yang di awal kan karena penyesuaian tubuh ya, karena kita seperti tadi diberikan ini kayak implan. Implan itu kan namanya terus juga IUD itu kan namanya barang dimasukkan, maksudnya dalam arti dimasukkan ke dalam tubuh asing kan, barang asing. Itu kan ada yang kalau IUD itu nanti kan ada penolakan kayak seperti ada flek-flek itu juga. Terus mohon maaf saat bersenggama ada rasa yang tidak nyaman seperti itu. Kalau yang implan tadi ya kayak mual, pusing, berat badan semakin naik, ada yang kurus juga ada karena ada juga pasien saya itu pasien rumah saya ya itu konsultasi juga seperti itu. Beliau pakai KB ini implan. Tapi nggak cocok, mual muntah terus kan, nggak mau makan kan, nggak masuk, jadi berat badan semakin turun, akhirnya mau nggak mau dilepas. Beliau ganti dengan yang lain. Begitu. Oke. Nah, berarti itu efeknya bisa efek jangka panjang dan juga jangka pendek ya. Oke. Dan tips memilih KB. Ya. Ini yang paling ditunggu kan. Segmen ini kan yang ditunggu-tunggu. Tips memilih KB yaitu sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Yang pertama yang dilakukan adalah itu dulu, sharing dengan suami atau pasangan. Setelah itu berdua bisa ke vaskes atau ke bidan atau ke dokter. Monggo ke klinik utama PMI bisa. Konsultasi dengan beliau-beliau. Mungkin kan ada ibu yang punya darah tinggi juga, terus ada dengan gangguan yang lain. Nah, itu nanti kan bisa direncanakan, nanti untuk KB yang terbaik ini seperti itu. Tipsnya sih itu. Yang penting yang penting konsul aja ya. Konsultasikan terlebih dahulu. Jangan ojo mutusi dewe. Ojo mutusi dewe. Itu bahasa Amerika. Dia enggak tahu. Ojo mutusi dewe. Ojo mutusi dewe. Pokoknya yang penting itu konsul dan jangan takut untuk konsul dan berdiskusi dengan pasangan. Oke. Keren. Kalau mau KB bisa ke mana aja, Mbak? Kalau mau KB sendiri bisa ke bidan, bisa. Bidan yang sudah bersertifikat pemasangan KB, CTU namanya itu. Kemudian juga ke vaskes, puskesmas bisa, rumah sakit bisa, ke klinik utama kita juga bisa, bisa melakukan KB seperti itu. Setelah melihat ini, tolong diskusikan baik-baik dengan Bapak ya, ibu semuanya. Karena walaupun saya belum menikah, tapi ternyata diskusi seperti ini bisa dilakukan saat masa-masa pacaran. Itu udah terlihat. Nah iki wis ora podo sejalan pikiran, ya wis lah, gitulah. Gitu. Kalau dari awal udah nggak sama, jangan dipaksa, jangan berharap dia berubah hanya karenamu.
Catat ya, catat. Oke, berarti kalau misalkan diskusi Ya. seperti ini saya menimbulkan perdebatan yang berarti. Mending udah aja. Mending udah aja. Karena itu kelangsungan ke depannya. Iya, betul. Sekali lagi yang dikatakan Mbak Eva itu benar, nikah itu gak cuma 1-3 jam aja, tapi untuk selamanya. Jadi carilah yang sefrekuensi, Ya. mau diajak diskusi, Oke. terutama diskusi tentang masa depan. Ya. Oke, keren. Tapi kalau ngobrol soal tadi ya Mbak ya, secara gambaran aja, Ya. alat kontrasepsi ada yang sederhana dan modern. Ya. Range di harga berapa sih Mbak? Harganya ya. Mhm. Dari kalau sederhana kan yang perlu biaya hanya kondom, pemilihan kondomnya. ya. Kalau kondom mau kerso ada beberapa merek. Gak usah sebut Gak merek sebut dong. ya. Jangan sebut merek dong. Sesuai dengan kondisi. Kalau kondom ya sekitar segitulah ya, 12 ribuan. Oke. Gitu. Kalau yang seperti implan, seperti IUD, ada yang bisa gratis, ada yang bayar juga. Mau kerso nyeningan mau yang gratis atau yang bayar. Kalau yang gratis itu biasanya ada dari pemerintah. Dari pemerintah. Dari pemerintah sendiri itu nanti ada program. Program itu biasanya disampaikan. Kalau di sini ada kampung KB nggak ya kalau di Solo? Kalau di tempat saya sih Kayaknya ada. di beberapa Tempat ada ya? tempat ada deh, di Ah, beberapa kelurahan tuh Kayak ada. kayak di tempat saya sih namanya Kampung KB Mangkubumi tempat saya itu. Nah di situ kita sebagai ibu-ibu tuh di share KB nanti akan dilakukan KB apa aja di puskesmas atau di tempat kami biasanya kan ada petugas juga itu nanti bisa monggo kayak pasang implan kayak IUD atau nyeningan mau pil itu nanti bisa hubungi kader di Kampung KB itu. Kondom juga nggak usah beli di situ ada. Minta aja. Minta aja. Jangan banyak-banyak ya minta ya. Ada di situ. Terus juga apa tadi? Lupa aku tuh. Apa? Pil. Oh iya. Implan. Pil implan itu di situ juga ada nanti disarankan. Kalau mau yang bayar sendiri bisa di ini promosi boleh nggak sih? Boleh. Justru adanya ini tuh Buat promosikan. Di tempat kita juga bisa di poli utama itu bisa melakukan IUD juga bisa. Mau pemasangan pelepasan juga bisa itu. Kalau harganya bisa hubungi nomor di bawah ini aja. Ya, oke, termasuk apa namanya registrasinya juga Iya. bisa ya, booking online. Oke. Booking Mbak Eva. Biasanya aku juga di booking kok. Untuk home care ya. Oh gitu. Iya, biasanya kalau enggak slotnya habis. Oh, maaf Kak penuh ya. Oke, keren sekali. Jadi buat ibu-ibu semuanya jangan ragu ya, sekali lagi jangan ragu untuk mendiskusikan ke bidan atau mungkin ke suami juga baiknya mau pakai yang mana seperti itu. Dan sekali lagi disclaimer buat yang belum nikah jangan coba-coba tips ini, awas sih kalau coba-coba tips ini. Oke, tapi ini kalau misalkan kita sudah menikah nih, sudah menikah tapi ada beberapa kondisi yang memungkinkan kayak menunda kehamilan, pakai KB itu juga disarankan atau tidak? Menunda kehamilannya karena apa dulu? Ya misal kondisi kesehatan atau mungkin yang lainnya. Nah, kalau kondisi kesehatan sih bisa malah dianjurkan kan. Itu bisa KB. Kalau biasanya sih kalau yang awal kayak gitu tapi tetap dikonsulkan sih, konsulkan ke dokter, dokter atau itu. Biasanya sih bisa menekan pil. Gitu juga bisa. Tapi sebaiknya sih kalau bisa itu menggunakan yang tidak hormonal. Karena nanti kan hormonal kan perubahan hormon juga dalam tubuh nanti juga mempengaruhi pada saat menstruasi, ovulasinya kayak gitu. Apalagi kan belum punya baby. Oke. Kalau bisa sih yang sederhana. Oke, sebuah tips juga ya. Tapi kalau nggak sakit atau apa menunda sebaiknya jangan ditunda. Ngapain ditunda ya? Justru itu yang diharapkan. Kalau bisa nang cepet sebaiknya. Ya. Oke, keren. Ya gitu tentang KB ya. Ilmunya sudah banyak didapatkan. Apalagi kayaknya Mas Dedi yang MOP tadi Janganku tuh kalau MOP itu mengurangi atau apa ya namanya? Mengganggu produktivitas. Bukan mengganggu produktivitas tapi kayak itu masih bisa ereksi apa enggak sih? Oh gitu ya. Oh iya. Takutnya di situ ya. Masih bisa kan? Karena itu nggak berpengaruh sama sekali. Itu hanya mempengaruhi. Jadi itu kan kayak gambarnya gimana? Tadi ada sih gambarnya mau tak bawa nggak jadi. Begini bentuknya. Begini. Jadi cuma salurannya aja yang dipotong. Jadi mohon maaf untuk ereksi atau
tegang atau gimana itu masih bisa, nggak sama sekali nggak mempengaruhi. Jadi masih aman. Berarti hanya Spermatozoanya. Jadi kan air mani. Spermatozoanya itu biar tidak bercampur di air maninya itu. Oh. Jadi biar nggak dikeluarkan. Jadi yang air mani yang keluar itu tidak mengandung spermatozoa. Yang bisa menghamili ibunya itu kan spermanya itu. Menghamili. Yang bisa bertemu kan itu, tapi tetap mengeluarkan air mani tetap. Cuma semen-semen yang lain atau kayak cairan-cairannya itu kan ada bagian-bagiannya lain. Berarti semuanya itu sebenarnya tetap berjalan dengan normal ya, yang sama. Iya, yang kayak di pagar itu si spermanya itu biar nggak keluar. Jadi nanti dia mau kan salurannya tertutup atau terpotong. Jadi dia nanti kembali lagi dan itu langsung metabolisme ke tubuh. Jadi nah takutnya numpuk lah apalah enggak. Enggak numpuk. Enggak numpuk. Jadi langsung diserap ke tubuh lagi dan itu enggak mengganggu sama sekali. Tapi ya itu harus benar-benar yakin sih. Kenapa? Ya iyalah kalau nggak yakin namanya dibedah kan juga sakit. Terus dalam 1 minggu penyembuhan, 1 minggu 2 minggu kan juga ya. Katanya bisa pakai jalan lain, Pak. Aduh. Tapi bener loh, maksudnya masa penyembuhan kan 1 minggu 2 minggu. Ya masa penyembuhan nyeri ya, kan? Nyeri. Kalau bisa nyerinya sih nggak apa-apa. Oke. Tergantung cowoknya. Iya. Pas jadi udah gini. Tergantung cowoknya. Oke. Tapi kalau semuanya ini aku rangkum kayaknya itu lebih rekomen. Bener. Jangan dipercaya ya ibu-ibu. Maksudnya itu kan dari tanggapan aku sendiri ya. Tanggapan aku sendiri, sedangkan aku pribadi kan belum menikah juga, aku belum tahu kenyataannya seperti apa. Pacar yang dia sharing aja belum ada gitu kan. Oke, tapi ilmunya keren banget ini Mbak Eva. Ada pesan nggak buat ibu-ibu di luar sana tentang pemilihan alat kontrasepsi dan lain sebagainya? Oke, untuk pesan ibu di luar sana, biasanya mereka ibu-ibu ini lupa atau pas masa nifas ini kadang tuh kelupaan dalam arti ini wayai aku konsultasi tentang KB. Betul. Mereka itu lupa. Dan takutnya kan kebobolan. Yang terpenting adalah pada saat nifas itu ada yang 2 minggu, ada yang 40 hari, ada yang 45 hari. Yang penting ibu itu harus ingat, kalau saya ini udah selesai nifas harus segera ini udah kan sama bidan nih, harus segera ke vaskes kesehatan atau yang dipercaya di mana, bisa ke puskesmas bidan atau di dokter kandungan, atau bisa seperti ke klinik utama kita ya. Itu kemudian juga harus dihitung-hitung juga kira-kira saya mampu nggak, dalam arti kan juga tadi finansialnya. Terus harus aware diri kita, kalau saya pakai, kadang kan ada yang memasakkan juga, pengen ku jane iki tapi kok ora iso sembuya iki wae kan gitu, asal kuat ngepek apa ya, maksudnya nahan pusing di kepala nggak masalah. Yang penting aware ke dirinya, kira-kira aku yang cocok yang ini. Kadang yang penting membuka wawasan lah, kalau dikasih saran, dikasih apa, dimasukkan, dicerna dulu, jadi begini, untuk badan seperti ini. Jadi aware ke dirinya juga. Tipsnya sih itu. Oke, karena pilihan KB kan banyak ya. Banget. Oke, dan itu semua tergantung kondisi kita sendiri. Jadi jangan memaksakan pokoknya pengen IUD, pengen ini. Aku pengen kalian dulu aja, penak ini. Tapi kan kalau mensnya nggak teratur, wah kan. Iya, betul. Nggak usah disalahkan bidane. Oke, nice sekali ilmunya Mbak Eva. Kayaknya ini masalah yang perlu dibahas. Kayaknya pasangan-pasangan di luar sana habis lihat ini langsung ajak diskusi suaminya. Oke, gitu dulu podcast pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Ya Allah.